Selamat pagi Pak Tommy dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelompok tugas ETS 2023-2024. Perkenalkan saya Gregorius Raka Pradhan Wikan dengan ini M 13 12 300 247. Perkenalkan, nama saya Khotibul Umam dengan NIM 13 12 300 252. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafaris Kirandama dengan NIM 131 2300 248. Perkenalkan, nama saya Minasir Mantesya dengan NIM 13 12 300 254. Perkenalkan, nama saya Diva Maharani Dewiantoro dengan NIM 13 12 300 250. Perkenalkan, nama saya Jantas Fikri 13 12 300 246. Berikut teman kelompok kami dan silakan menikmati wawancara kami serta narasumber yang sudah dipilih oleh dari kelompok kita. Terima kasih. Terima kasih. Saat ini saya akan mewawancarai saudara Bapak Ali. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Ya, perkenalkan, nama saya Diva Maharani Dewiantoro Pak. Saya dari mahasiswa UNTAD Surabaya. Saya mau bertanya Pak, bagaimana menurut Bapak tentang pemerintahan demokrasi yang sekarang Pak? Menurut saya pemerintah demokrasi sekarang ini ya lumayan bagus lah, dan saya rasa terus mendukung apa yang diinginkan warganya atau rakyatnya. Ya menurut saya cukup lumayan lah gitu. Kalau tentang mungkin Pak ya, mungkin karena kan sekarang kan kasus-kasus di Indonesia kan semakin meningkat ya Pak ya. Kalau tanggapan Bapak tentang masalah-masalah pemerintah yang sekarang gimana Pak? Pemerintah sekarang, Iya. saya rasa dalam mencermati pemerintah sekarang, kayaknya di dalam hal Mungkin dalam hal apa mungkin Pak, yang garis kecilnya saja Pak, mungkin dalam hal apa gitu Pak? ya dalam hal mengenai lapangan pekerjaan gitu. Kira-kira Pak ya, kan Bapak kan barusan menjelaskan kalau misalnya pemerintah itu kan kurang memberikan wawasan lapangan pekerjaan ya Pak ya. Kira-kira dari Bapak sendiri, kira-kira itu harus seperti apa Pak agar adanya dengan lapangan pekerjaan Pak? Ya harus ada inilah seperti bantuan apa gitu, bantuan alat ya orang yang jualan gitulah. Oh iya. Itu kayak masalah rombong gitu. Jadi supaya memajukan PKL gitu. Gitu. Terima kasih ya Pak ya. Ya sama-sama. Kami pamit undur diri Pak ya. Terima kasih. Langsung aja izin meliput. Silakan. Ya saya sambil izin nggak apa-apa. Nggak mengganggu saya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan meliput salah satu masyarakat Surabaya yang dimana akan saya tanya tentang pemerintah demokrasi saat ini. Boleh tanya namanya siapa Pak? Sumber Aryo. Oh, Seger Aryo. Pak Seger Aryo, mungkin langsung saja pertanyaan Pak Seger Aryo. Yang pertama, bagaimana menurut Bapak tentang pemerintah demokrasi sekarang? Demokrasi sekarang maksudnya menjaga demokrasi tetap terjaga dengan baik. Jadi aman. Demokrasi aman. Cuma menurut saya pribadi nih ya, saya nggak mewakili siapa ya, ormas atau siapapun atau keluarga enggak. Ini saya sering nonton di TV, baca koran, kalau bicara soal ini yang mengutak-atik Pancasila, yang saya terserah orang Muslim memang. Kalau pembicaraan itu versinya Islam, selalu dituduh radikal. Ada langsung dialamatkan
pihak tersebut sebagai radikal. Tapi kalau yang mengatasnamakan non-Islam dibiarkan semaunya. Saya pernah nonton gitu. Ya, itu demokrasi yang pernah hal itu yang pernah terjadi. Ya. Jadi saya boleh pertanyaan yang kedua boleh ya? Boleh, boleh. Jadi bagaimana tanggapan Pak E tentang masalah-masalah dalam pemerintah demokrasi sekarang? Kira-kira kayak pemerintah demokrasi sekarang itu masalah contoh kayak mau pemilu juga kan ini kira-kira gimana? Yang langsung saya tapi langsung ya di kalangan kita sendiri, Ya. teman-teman yang sama-sama PKL dan lain sebagainya itu nanti soal sampah itu ya sebenarnya dulu kan lisannya Orde Baru karena KKN kan ini korupsi memang sudah diberantas tapi bisa juga satu dua masih ada tapi nggak tertangkap. Nepotismenya ini dan kolusinya kayaknya masih berjalan, orang-orang tukang sampah kayak saya ini nggak ada pekerjaan lain, minyak ini kalau pasang surut tapi kan yang dipilih ada yang bawa dari misalnya dari wali kota ini, dari mantan wali kota ada yang bawa orang-orang partai, orang bisa mendapat pekerjaan. Jadi kan masih kolusi dan itu kan masih bisa ada di keluarga. Ya artinya nggak belum mencapai keadilan. Jadi orang-orang yang seperti kita nggak punya hubungan dengan orang partai, nggak punya nggak bisa. Jadi kita harus menjalani apa adanya. Sebelum saya kerja ini saya kerja di proyek 3 bulan kerja 6 bulan berhari, 2 bulan kerja 3 bulan berhari, sering ngalamin gitu. Jadi masih belum terstruktur berarti. Ya artinya kurang ini ya, kadang-kadang seperti mul kejadian itu banyak kejanggalan. Di tempat saya ada penggusuran yang menang pemiliknya kita banyak pihak yang 16 rumah yang digusur nggak dapat apa-apa. Nah ini kan banyak yang bilang gini, saya bicara sama teman di proyek, oh sekarang nggak bisa gitu, pemerintahan sekarang nggak kayak Orde Baru, faktanya kayak gitu, ya kan? Saya sendiri mengalami masalahnya. Ya. Oke, nah mungkin bisa lanjut langsung pertanyaan ketiga Pak ya. Kira-kira solusi terbaik untuk pemerintah demokrasi sekarang dalam membenahi sistem demokrasi, kira-kira solusinya apa? Ya solusinya ya harus apa ya, aspirasi benar-benar aspirasi dengan suara rakyat. Artinya mengayomi seluruh masyarakat secara keseluruhan, jangan memilih. Ya, kami umat Islam, ya saya pribadi juga ini ya nggak masalah siapa. Banyak hal yang mendapat perlakuan nggak adil seperti itu yang tadi. Kami mayoritas umat Islam, semua orang mengakui kalau Pancasila itu satu bagian dari toleransi umat Islam gitu. Malah ada tegas bilang Pancasila itu hadiah dari umat Islam. Kan sebagai people majority kan begitu kenyataannya ya. Ini fakta yang saya rasakan banyak ketidakadilan yang saya alami umat Islam yang saya rasa. Ya kalau dibilang demokrasi Pancasila, banyak yang bilang Pancasila itu nggak demokrasi. Tapi saya pribadi tetap Pancasila demokrasi. Namanya juga demokrasi Pancasila kan gitu. Ya itu.